lecture ya. Tepat untuk ini lecture dulu lah Pak. Biasanya saya lebih banyak diskusi dan presentasi. Jadi Anda yang presentasi sebentar ya, tidak lama. Dan lebih banyak discuss. Makanya sebelum perkuliahan, semua mahasiswa membaca chapter yang sama. Nah, kemudian baru kita discuss. Tapi kalau kita hanya seperti kuliah di S1, poin ditampilkan semua, kan Anda tidak bisa baca. Ilmu itu sekarang gampang aksesnya. Googling aja keluar semua. Tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi boring nanti, membosankan kuliah kalau hanya apa itu, ini, apa itu. Saya tidak suka kuliah seperti itu sebetulnya. Saya lebih kepada diskusnya. Dia Anda baca, Anda ragu, ada apa, karena di dalam ilmu ekonomi kan lebih, kalau kita orang manajemen itu kan lebih banyak apa ya, konsepnya. Dibaca aja selesai itu. Nah, maka pemahamannya, implementasinya itu yang penting sebetulnya. Nah, tetapi kalau belum tahu basicnya untuk discuss, apalagi implementasinya kan susah. Nah, makanya ke depan kalau boleh saya sebetulnya, tapi ini juga belum dibagi untuk oke lah, kalaupun tidak saya yang presentasi, saya presentasi sebentar saja. Ya, lebih banyak diskusnya. Makanya Anda tolong dibaca bukunya sebelum perkuliahan. Kan tidak mungkin dalam waktu sebentar ini, apalagi seperti sekarang ada 2 chapter, mana selesai itu? Nah, dalam hanya beberapa menit. Ya. Nah, makanya apalagi kalau Anda ngambil S3 itu, tidak ada kuliah itu. Itu yang kita sebut by research. Buat PhD itu ada by research namanya, ada by course namanya. By research itu tidak ada kuliah. Ya, Anda bayangkan tidak ada kuliah. Jadi kita memanage diri kita sendiri. Kalau ingin tahu tentang itu, dia lebih banyak diskusinya, dan diskusi itu deep ya, lebih dalam gitu. Nah, jadi itu di dalam cara pembelajaran gitu ya. Jadi kita kan tidak sama di S1 dulu kan, dosen mencerek, mahasiswa mencawan gitu ya. Apa yang diberikan dosen itu sudah betul semua. Sekarang posisi dosen dengan mahasiswa itu kan sama dalam sistem pembelajaran SCL. SCL itu Student Centered Learning. Posisi sama. Mungkin malah lebih banyak mahasiswa karena perkembangan teknologi, mungkin mahasiswa lebih tahu sebuah ilmu baru dibanding dosennya. Karena dia punya waktu akses. Karena kesibukan dosennya belum sempat lagi akses. Nah, di sana kita berbagi. Makanya di situ ada konsep sharingnya di dalam SCL. Di sharing di situ. Bukan berarti dosen itu segalanya. Tidak. Kalau dulu iya. Masa saya kuliah dulu, buku dosen itu berusaha untuk fotokopi. Karena tidak ada akses beli buku susah. Nah, sekarang ada semua buku ada online. Sumbernya begitu banyak. Gitu. Dulu kan belum ada internet saya kuliah. Nah, dan itu berbeda ya. Jadi kita ada perbedaan. Makanya sistem pembelajaran orang dewasa sekarang lebih banyak diskusinya. Karena sumber itu dianggap given. Ya. Bisa diperoleh oleh semua mahasiswa. Karena banyak sumber. Ya. Jadi itu yang perlu juga. Makanya saya juga tidak akan mau menjelaskan apa itu ini detail. Anda bisa baca di buku saja sebetulnya. Lebih banyak kita maunya diskusi. Nah, tapi baik sekarang itu sudah sekian lama ada pengantar juga, baru kan belum masuk ke materi. Ini susah nih. Ada chapter 16 dan 17. Kita sekarang ini topiknya capital structure. Kalau kita lihat di silabus, memang chapter capital structure itu cukup panjang. Anda bisa cek di buku itu, ada 2 chapter. Ini chapter 16 ini baru bicara konsep atau basic. Apa itu struktur modal atau capital structure? Ini topik yang sangat penting dalam ilmu finance. Kenapa? Karena ini dia akan berdampak kepada value of the firm, nilai perusahaan. Sama juga dengan tadi, kalau Anda mampu menata struktur modal perusahaan Anda, maka nilai perusahaan Anda akan meningkat. Nah, nilai perusahaan ini kalau di perusahaan yang sudah go public akan nampak atau berdampak kepada harga sahamnya. Makanya konsep ini sangat penting. Ya, jadi kita lihat ini apa sebetulnya konsepnya ini key concept and skill ya. Anda bisa lihat ini apa online kita. PowerPoint kan sudah diposting oleh Pak Fajri itu. Anda bisa download kan? Nah, jadi ini yang populer itu di bidang ini adalah pakar keuangannya adalah Modigliani and Miller. Dia penemu konsep ini. Itu yang kita coba kaji sekilas.
Nah, sekarang apa sebetulnya capital structure itu? Jadi ini yang perlu Anda harus ketahui ya. Jadi secara sederhana, struktur modal itu adalah perbandingan antara apa? Ada yang tahu? Kalau Anda ada baca bukunya, capital structure itu perbandingan antara debt dan equity. Antara apa? Debt dan equity, Pak. Debt dan equity, good. Jadi itu memang. Jadi artinya perbandingan, jadi kan sumber dana perusahaan itu ada dua. Ya kan? Hutang atau modal sendiri. Kayak itu sederhananya. Ya, maka perbandingan hutang dan modal sendiri ini harus optimal. Karena ternyata berhutang itu bisa meningkatkan nilai perusahaan. Kita lihat nanti. Artinya apa? Perusahaan yang berhutang, nilai perusahaannya akan naik dibanding dengan perusahaan tidak berhutang. Kenapa? Karena dengan berhutang juga kita dapat perlindungan pajak. Itu yang kita sebut tax shield. Anda kalau berhutang dibanding Anda tidak berhutang, mana pajak yang lebih besar Anda bayar? Kalau Anda berhutang atau tidak berhutang? Tidak berhutang, Pak. Anda membayar pajak tidak berhutang lebih besar atau lebih kecil membayarnya? Tidak berhutang lebih besar. Lebih besar. Oke. Ada yang setuju dengan itu? Jadi kalau kita tidak berhutang, membayar pajak lebih besar. Begitu. Siapa tadi itu? Vela, Pak. Vela. Ya. Apa dasar itu Vela? Karena kalau kita ada hutang itu kan berarti kita bayar, ada pengeluaran biaya hutang kan, Pak. Biaya bunga misalnya. Terus biaya bunga itu kan mengurangi nilai pajak yang kita bayarkan, Pak. Ya, jadi artinya kalau kita berhutang, pajak yang kita bayar kecil kan? Tadi Anda bilang kalau kita tidak berhutang, bayar pajaknya besar. Kalau berhutang, bayar pajaknya lebih kecil, Pak. Apakah itu Anda dengan yang lain? Ini saya perlu luruskan ini. Ada yang membayar SPT, ada yang ngisi SPT. Apa pajak tahunan itu apa namanya? Ya, SPT. Iya, SPT, Pak. Ada yang sudah bayar SPT? Anda kalau berhutang, dengan Anda tidak berhutang, mana yang bayar pajak besar? Jadi konsep yang disampaikan oleh siapa Vela itu salah ya. Kita kalau berhutang, pajak yang kita bayar kecil. Makanya perusahaan besar itu berhutang dia. Dari tahun Anda lihat itu. Ya, saya bilang kayak gitu tadi, Pak. Kalau kita berhutang, pajaknya lebih kecil. Ya. Ya. Besar ya. Saya pikir tadi tidak pikir besar. Ya, lebih kecil, Pak. Berhutang, berpajaknya kecil. Betul. Itu konsep sederhana capital structure. Makanya Anda kalau punya SPT kan tahu, Anda ada orang tidak berhutang, ada orang berhutang 500 juta, mungkin dia bangun rumah, apa. Nah, bayar pajaknya dia lebih kecil itu dibanding orang yang tidak punya hutang. Karena dengan berhutang itu kita namanya dapat tax shield atau perlindungan pajak. Jadi pengurangan pajak. Ya, ini konsep, makanya kalau orang tidak ada basic knowledge-nya nanti susah. Nah, makanya saya bilang tadi, apalagi di biologi tadi belum pernah belajar basic knowledge tentang keuangan. Makanya baca saja buku selesai, tidak susah kok keuangan ini. Makanya saya suka keuangan. Kalau susah tidak mau saya. Kan? Nah, karena di dalam keuangan ini saya orangnya dari dulu SMA, sekedar Anda ketahui aja, SMP, SMA itu saya hafalan itu nilai saya rendah. Tapi matematik, IPA, hitung-hitungan saya nilai saya selalu tinggi. Nah, saya lemah di dalam menghafal. Nah, makanya saya ambil ilmu finance ini tidak perlu menghafal, dia lebih banyak logika dan kita lebih banyak bermain formula. Ya. Maka di dalam memang betul kalau ngambil jalur finance mesti kuat matematik dan statistiknya. Karena banyak formula dan formula itu dipinjam dari ilmu statistik dan matematik. Turunan rumus itu dari statistik dan matematik. Nah, jadi kalau Anda membuat PhD itu nanti bentuk cacing aja tuh keluar. Bacalah apa. Jadi kita bermain formula hitung-hitungan aja. Tapi tidak perlu menghafal. Logika lebih banyak gitu. Ya, jadi itu tadi ya. Itu saya sampaikan tadi. Jadi kembali ke cerita tadi. Ternyata memang kalau kita berhutang
Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar itu Anda lihat, dia bukan tidak ada, orang kaya itu uangnya banyak, tapi tetap berutang. Jadi itu logikanya tidak ada masalah. Orang kaya banyak utang itu oke, tidak ada masalah. Kenapa dia punya utang? Dia mampu bayar. Yang menjadi cilaka apa? Sudahlah miskin utang banyak. Nah, ini kacau. Nah, ini yang susah itu. Dalam logikanya. Sudahlah miskin utang banyak. Nah, itu kacau itu. Itu yang menyebabkan bankrupt. Kenapa? Kemampuan bayar tidak ada. Maka kalau orang bank dikira ya berapa kalau orang bank kan banyak orang bank tadi, berapa layaknya orang ini diberikan pinjaman kredit, berapa kemampuan bayar. Nah misalkan Anda lihat laporan keuangan nah, gini gitu ya, nah, maka anda dinilai lah DSS ya, maka dia layaknya sebenarnya sekian juta ini karena pendapatannya kemampuan bayarnya sekian, kan begitu yang Anda analisis secara kasar itu. Jadi orang kaya banyak utang itu biasa, banyak orang kaya itu dia banyak utang biasa itu. Kenapa? Dia mampu bayar kok. Ya kan? Karena dengan berutang itu nilai perusahaannya akan naik. Ya kan? Nah, kenapa perusahaan itu mau go public? Semua perusahaan ingin go public. Untuk go public itu banyak persyaratan. Salah satunya dari total asetnya. Kedua, 3 tahun terakhir dia beruntung berlaba gitu ya. Dan seterusnya. Kalau Anda tidak go public, sumber dana Anda cuma dari bank. Terbatas. Jadi kalau Anda sudah go public kan tidak terbatas sumber dana. Anda jual saham, obligasi Anda tak terhingga. Ya kan? Makanya tidak semua perusahaan go public kan. Nah, anda lihat aja berapa perusahaan listing di bursa. Anda buka aja web Bursa Efek Indonesia, ketahuan itu. Ya, jadi semuanya itu Nah, makanya di sini itu struktur modal itu penentu ya. Akan berdampak kepadanya. Maka total value of the firm itu kan B tambah S. Bond, stok, hutang dan modal sendiri. Jadi perbandingan antara hutang dengan modal sendiri itulah capital structure. Nah, jangan terbalik. Mestinya logikanya modal sendirinya harus lebih besar dari hutangnya. Jangan terbalik. Hutang lebih besar dari modal sendiri itu modal dengkul, diminta orang hutang tutup perusahaan. Nah, ini yang perlu di-manage oleh manajemennya. Nah, makanya di sini the value of the firm is defined to be the sum of the value. Anda lihat tuh, sum of the value of the firm's debt and firm's equity. Di B plus S. Itulah value of the firm. Ya. Jadi ini posisinya itu kan bisa berubah. Ini bondnya sekian bisa saja berubah-ubah ya. Nah, yang jelas ini if the goal of the firm management is to make the firm as valuable as possible, then the firm should pick the debt equity ratio. Rasionya ini yang ditentukan berapa yang maksimum. Nah, ini yang kita ibaratkan make the pie as big as possible. Jadi jangan malah yang B-nya lebih besar dari S-nya. Kan kacau itu, ya kan? Jadi ini konsep daripada kapital. Ini kan bisa begini ya. Ini kan B-nya lebih besar dari S. Jadi kalau Anda banyak utang apa? Artinya apa? Kalau kita banyak utang apa yang akan muncul? Perusahaan akan kolaps. Biaya bunga akan besar. Kalau biaya bunga akan besar, beban perusahaan akan lebih besar. Kalau beban besar, kemungkinan bankrupt juga besar. Nah, tapi sebelum bankrupt itu ada konsepnya dulu, perusahaan akan distress, financial distress namanya. Financial distress itu maksudnya perusahaan belum bankrupt tapi sudah susah hidupnya. Nah, itu kita sebut financial distress. Perusahaan mengalami distress tentang keuangannya. Dia sudah belum bankrupt tapi sudah morat-marit susah itu. Kalau tidak bisa mengatasi financial distress baru bankrupt ya. Itu stepnya. Makanya sekarang kan itu yang dicemaskan orang kalau kita sekilas belajar tentang ilmu keuangan negara. Anda tahu berapa utang negara kita sekarang? 7.000 lebih triliun. Ya, diprediksi akhir masa jabatan Jokowi itu 10.000. Prediction orang pakar-pakar ekonomi ya. Imagine pendapatan negara setahun berapa? Anda harus tahu itu negara Anda mau dijual Anda tahu nanti kan banyak di googling dia keluar itu. Coba di googling sekarang keluar itu. Atau data yang lebih lengkapnya Anda lihat di BPS itu. Itu pendapatan negara kita lebih kurang kan 2.000 triliun setahun. Utang sekarang
7.000 lebih. Ya. Malah Sri Mulyani bilang untuk membayar bunga saja kita berhutang lagi. Imagine, itu yang dicemaskan oleh pakar-pakar ekonomi. Kondisi negara kita. Nah, itu kalau kita belajar tentang ilmu keuangan negara. Anda cek aja, googling aja keluar sekarang, googling sekarang. Saya bicara data aja. Saya tidak menjelek-jelekkan saya orang akademik itu orang netral, bicara apa adanya. Ya. Masa sebelum Pak Jokowi, Pak SBY, kalau nak salah utang kita waktu itu coba Anda cek ya, sekitar 4 ribuan di akhir masa jabatan. Nah, coba dicek aja ini kalau saya salahkan data itu bisa Anda googling. Nah, imagine sekarang utang kita 7.000 triliun lebih ya. Pendapatan 2.000, bunga aja katanya kalau statement di Koran Simulan itu berutang lagi kita. Ini kapan selesainya utang itu? Ya, sementara pembangunan sebagian ada yang tidak optimal pemakaiannya. Ini kan kalau orang pakar-pakar ilmu keuangan negara itu yang dibahasnya. Tapi kita kan lebih banyak kalau kita jelas judul mata kuliah saja corporate finance, kita tidak membahas ilmu keuangan negara, kita bahas corporate. Gitu. Ya, coba aja Anda cek itu. Dia Anda harus tahu juga yang hal-hal yang yang pengetahuan umum itu yang perlu juga Jadi saya bicara finance ini bisa sampai 2 jam 3 jam itu karena dia saya hobi gitu ya. Saya malah lebih suka bicara implementasi dan lihat di lapangannya. Di konsep ini bagi saya boring nih kalau saya bacakan. Itu enggak pelajaran sekarang lagi. Itu anak-anak tahun dahulu kala itu. Oh, kalau dosen itu dicatatkan, didiktekan, mahasiswa mencatat. Nah, itu kan zaman dahulu kala, zaman bergolak itu orang bilang. Malah ada didiktekan. Kalau Anda masih ingat belajar SD, malah ada dicatatkan. Nah, itu kan kacau itu kalau begitu juga cara perkuliahan kita. Makanya saya poin ini asumsi diletakkan itu kan Anda baca. Tidak perlu lagi saya jelaskan ini. Anda udah baca, udah diberikan. Tinggal baca, tidak paham baru kita discuss. Nah, itu baru. Itu yang saya suka gitu. Kalau nanti kuliah itu kan tidak perlu lama-lama. Ya kan? Kalau lama ada yang ditangkap sama juga bohong itu. Kita harus efisienkan waktu gitu. Ya, jadi ini kenapa ini penting tadi dalam Kapita Structure ini perlu dikaji. Ini jawabannya. Nah, ini ada 2 important question sebetulnya kalau kita bicara Kapita Structure. Nah, maka di sini, why should the stockholders care about maximizing firm value? Karena pasti stockholder itu dia melihat nilai perusahaan. Nah, coba saya tanyakan, apakah tujuan perusahaan itu memaksimumkan profit atau memaksimumkan firm value? Memaksimumkan shareholder value, Pak. Itu yang firm value, bukan maksimum profit. Maksimum profit itu jangka pendek. Kita kan berbisnis bukan untuk jangka pendek, untuk jangka panjang. Jangka panjang itu nilai perusahaan, firm value. Nah, ini kenapa ya? Ini makanya perhaps they should be interested in strategies that maximize shareholder value. Jadi ini kenapa penting? Karena ini berdampak di pengaturan struktur modal itu dia berdampak shareholder value. Kalau Anda manajemen itu seperti sekarang itu berutang aja dia pandainya, kacau itu perusahaan bankrupt itu. Nah, bagaimana dia menata hutang dengan modal sendiri? Itulah tugas direktur keuangan atau yang berkaitan dengan keuangan itu. Makanya di sini what is the ratio? Ini debt to equity atau debt to equity ratio yang bisa memaksimumkan nilai shareholders itu. Itu yang diinginkan. Anda investasi di perusahaan A, seperti saya beli saham di perusahaan ini kan ingin uang saya itu berkembang, nilai perusahaan kita naik kan gitu. Karena mungkin kita investasi pada perusahaan yang mau bankrupt, nggak mungkin. Makanya itu pentingnya Kapita Structure dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi ini poin-poinnya. Jadi saya saya mohon maaf, itu yang saya bilang tadi. Saya sebetulnya kalau boleh lebih leluasa itu saya mau geser jadwal ya. Karena jadwal setelah ini itu saya tidak bisa juga geser fit ya, karena
Saya ada lagi sudah terjadwal setiap Sabtu itu sebetulnya jam 10.30. Makanya saya mohon maaf nih jam 9.30 kita harus berhenti nih. Saya mohon maaf. Jadi mungkin tolong dibaca poinnya dan kita bisa diskusi itu ya. Kalau malam tidak mungkin kan kita kuliah. Misalkan Sabtu malam ada yang ini. Kan kita lebih leluasa jam 8 atau jam 7.30 malam ya. Sampai Nggak bisa, Pak. nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Nah, jadi itu oke lah. Nah, jadi ini kira-kira contoh ya. Ini kita coba contoh yang sederhana saja ya. Di contoh, jadi kita lihat dari IPS dan ROI. Salah satu kalau Anda beli saham juga ini yang dilihat. Yang per share dan ROI. Orang akan beli perusahaan yang IPS yang besar. Ya, jadi selalunya begitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini coba consider an all equity firm. Di all equity firm itu dia tidak ada punya hutang ya. Perusahaannya semua didanai oleh equity. Is contemplating going into debt. Nah, dia berencana untuk menggunakan sumber dana hutang yang selama ini 100% dari equity. Sekarang Anda lihat perbedaannya. Ini just ilustrasi ya. Nah, coba Anda lihat. Ini current ini no debt di all equity. Ini current. Dia propose dia mau berhutang. Coba Anda lihat. Ini kondisi sekarang. Kira-kira ini datanya debt equity-nya sekian, debt equity ratio sekian seterusnya. Ada shareholder standing dengan surprise ini. Anda lihat poin Anda bisa dibuka aja tuh. Maka dia mau propose dia mau berhutang. Hutang nilai 8.000. Asetnya tetap nilainya, tapi equity-nya menjadi berkurang 12. Total asetnya kan tetap 20 nih. Maka sekarang dia equity-nya 2/3 yang tadi 0. Karena debt-nya 0 ya kan. Jadi interest rate efeknya apa kalau berhutang tidak ada interest. Ya kan? Maka share outstanding-nya 240. Harga tetap 50 gitu ya, misal. Nah, kita coba lihat perbandingan ini. Ini yang penting di dalam capital structure. Ya. Coba Anda lihat perbandingannya. Ini ada 3 kondisi yang diprediksi ya. Resesi, expected, dan expansion. Nah, coba kita lihat yang current dulu. Current tadi artinya kan, Anda buka apa ya, saya susah bolak-balik. Anda buka poin Anda. Current di sini kan no debt. Jadi interestnya kan 0. Ya kan? Maka net income-nya berapa? Kan untuk mendapatkan net income itu EBIT kurang dengan interest. EBIT ini earning before interest and tax. Di laba sebelum bunga dan pajak. Jadi net income-nya segini ya. Pada kondisi resesi dan seterusnya. Karena diprediksi kalau resesi EBIT cuma 1.000. Kalau expected itu 2.000, kalau expansion 3.000. Kira ini kondisi resesi booming dan moderate kira begitu ya. EPS-nya berapa kalau kondisi resesi cuma 2,5? Tahu menghitung EPS berapa? Bagaimana menghitung earning per share? Hello? Bagaimana menghitung earning per share? Pendapatan per total saham. Nah, net income dibagi dengan saham. Outstanding share. earning share. Share outstanding. Ya. Jadi net income dibagi dengan share outstanding. Jadi tadi kan coba Anda lihat share outstanding-nya kan 400. Ya nah, jadi dapatlah 2,5, ya kan? Untuk recession expected 5. Nah, 2.000 dibagi ini. Dan seterusnya. ROE mana hitungnya? Apa beda ROE dengan laba dibagi aset, Pak. Total laba per Income dibagi total aset. ROA itu aset ya. Total laba per total aset. Nah, total aset. Total ROE aset. equity ya. ROE equity ya. Dia hanya equity. Kalau aset ini masuk dalam hutang. Kalau ROE tak ada hutang, hanya dibagi dengan equity. Ya, saya pikir itu basic ya. Nah, maka dapatkan Anda bisa hitung 5% ini, 10% seterusnya. Ya. Ada yang bertanya sampai di sini? Bisa ya dihitung ya. Nah, coba kita lihat yang propose, Anda bandingkan. Buka poinnya, saya bolak-balik poin ini susah, makanya diberikan bahan itu supaya Anda bisa lihat. Coba Anda lihat untuk yang propose-nya. Propose-nya artinya dia mau berhutang. EBIT sama. Ya. Tapi sekarang muncul biaya bunga, interest karena berhutang. Berapa persen tadi?
8%. Mana datang 640? Dia datang 640 di mana tadi? Bunganya tadi 8%, Pak. Dikali dengan berapa utangnya? Utangnya 8.000. 8% kali 8.000. Ya, betul. Ya, dapat ya. Maka dapatlah net income. Nah, net income sama dengan cara tadi. Nah, sekarang Anda bandingkan, ini yang kita bandingkan ya. EPS perusahaan berhutang dengan tidak berhutang, itu yang saya bilang tadi. Itu juga ROE dan ROA-nya. Sekarang Anda lihat, kalau yang tadi, kalau Anda tidak berhutang, berapa EPS-nya? 2,5, Pak. Setengah. Berhutang cuma 1,5. Besar. Oke. Expected? 5. Tadi 5, sekarang 5,67. Ya. Kalau expansion? 7,5. Sekarang 9,83. Nah, begitu juga ROE-nya, ROA-nya. Anda lihat perbandingannya. Dulu tadi hanya 5, berapa coba Anda bandingkan dengan tadi. Coba dibuka ya PowerPoint-nya. Anda bisa download itu. Bandingkan antara propose yang berutang dengan yang tidak berutang. Nah, bisa apa yang dapat diberikan itu? Ya, kalau saya buatkan grafik kan begini dia. Nah, juga grafik perusahaan yang berutang ini dia. Perusahaan-perusahaan yang tidak berutang. Ya, ini briefing point-nya. Tarik garis ke bawah, kira kan begini. Tarik garis ke bawah ya. Bentar. Dari garis ke bawah, kira-kira begini, ngambil garis lurus ke bawah, kira gitu ya. Kira kita letak berapa lagi, 1, berapa tadi BFM poinnya, 1,8 berapa itu? Tadi 1, inilah 1,8 lah ya. Ya kira 1,8 lah mungkin ya. Ini kita harus hitung nih. Nah ini apa yang bisa anda dapat simpulkan ya, dari berutang atau tidak berutang? Nah, itu pertanyaan saya. Dari dua hal ini, nah, apa yang bisa Anda simpulkan? Dengan berhutang, earning per share-nya lebih besar, Pak. Dengan berhutang, earning per share-nya lebih besar. EPS-nya lebih besar karena outstanding share-nya lebih kecil dengan berhutang. Dengan berhutang ya. Tapi lihat kondisinya. Dalam kondisi sesuai target atau dia mengembangkan perusahaannya lebih lanjut. Ya, dengan kondisi expected atau expansion, Pak. Ya, oke. Artinya apa? Jadi ini supaya cepat ya Anda bisa nangkap artinya ya. Kalau pendapatan Anda baru di bawah ini, di bawah event point itu, ya jangan berhutang. Kenapa? Kalau Anda berhutang, ya maka EPS Anda akan turun. Coba lihat. Ini kan itu briefing point-nya nih. Ya, ini. Ini kan EPS nih ya. Ini EPS, ini EBIT. Ya. Jadi kalau pendapatan kecil, jangan berhutang. Maka akan menurunkan nilai EPS Anda. Coba bandingkan tadi, kalau masa resesi, berapa pendapatan Anda? 2.000 kan? 1.000, Pak. 1.000, sorry. Pendapatan 1.000. Ya kan? Anda berhutang, berapa? Turun kan nilai EPS-nya? Dibanding Anda tidak berhutang? Ya. Betul nggak? Ya, 1,5. 1,5. Kalau anda tidak berhutang berapa? 2. 2,5. 2,5. Berarti apa? Kalau pendapatan baru 1.000,
jangan berhutang. Akan menurunkan nilai perusahaan. Makanya BFM point ini dihitung. Tetapi kalau pendapatan Anda di atas BFM point di sini titik ini, misalkan tadi 2.000 ya, ini dia, itu nilai perusahaan Anda akan naik. Itu juga apalagi 3.000 tadi, nilai akan naik di sini dia posisinya. Nah, kalau Anda tidak berhutang, ya kan, ini nilai posisinya di sini, di garis ini tarik aja, tarik ke kiri. Berarti maksud saya. Jadi apa artinya? Kalau pendapatan kecil bro, jangan berutang dong. Makanya saya bilang tadi, orang kaya itu berutang itu biasa. Ya, tapi harus di-manage utangnya. Karena dengan berutang itu meningkatkan nilai perusahaan, kemampuan untuk berkembang lebih cepat. Itu konsepnya di dalam capital structure. Nah, makanya saya bilang kalau gaji kecil baru sekian, hutang lebih besar, kesanggupan bayar kecil, itu kan bankrupt jadinya uang family-nya. Jadi dikira-kira kalau gaji udah sekian, berapa kemampuan bayar berapa, mungkin bisa dengan gaji sekian berhutang bisa buat properti tadi kalau ibu itu nanti bisa disewakan, tidak ada masalah karena kemampuan bayar ada. Yang persoalan kemampuan bayar nggak ada, hutang banyak gitu. Tentu disita lagi aset itu, ya. Jadi ini filosofinya, makanya di dalam ilmu keuangan ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu artinya, coba Anda bandingkan itu antara pendapatan 2.000 dengan 3.000 dibanding dengan pendapatan 1.000. Anda berutang dengan Anda tidak berutang. Dari dua ilustrasi tadi. Bisa Anda ditangkap sebuah kesimpulan? Ya, itu contoh sederhana saja menunjukkan bahwasanya, makanya di sini kalau di gambar ini posisi area itu advantage to debt. Jadi kalau berutang itu keuntungannya. Ini di daerah ini, di atas break-even point ini. Ini yang disadvantage-nya berutang. Jadi kalau daerah sini Anda berutang, itu malah EPS-nya akan turun. Di sini dia posisinya garis ini kan. Tarik garis ke sini, misalkan di sini ya. Tarik garis ke kanan itu kan. Ini. Nah, kalau Anda tidak berhutang, tinggi DPS-nya. Ini dia misalkan 2 tadi. Ini dia. Ya. Jadi ini hanya ilustrasi apa, tapi dalam kehidupan nyatanya terlaksana. Itu yang saya bilang tadi. Ya, jadi itu kira-kira ya yang penting Anda ini harus harus diperhitungkan gitu ya dalam konteks finance. Ya. Jadi saya hanya mengingatkan di dalam konteks finance itu memang harus kita coba lihat aplikasinya. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan besar itu berutang dia? Ya itu tadi, di samping dia dapatkan perlindungan pajak dan dia ekspansinya lebih akan cepat karena sumber dananya menjadi meningkat. Nah, makanya rata-rata perusahaan, coba Anda lihat aja laporan keuangan perusahaan besar pasti ada utang. Bukan berarti tidak ada uang mungkin, tapi dia coba untuk kadang perusahaan itu mengurangi pajak gitu. Ya, karena dengan berutang itu pajak yang dia bayar kecil. Nah, ini konsep ini dikemukakan oleh MM itu milik Leonid Miller. Jadi ini ada berapa asumsi-asumsi Anda bisa baca aja ini di no tension cost, no taxes, perfect competition. Anda tahu ya perfect competition itu apa? Ada yang tanya, Pak, apakah berlaku bisa di Indonesia? Apakah memang ada negara yang no taxes? Ada. Tapi untuk Indonesia tidak sesuai ini. Tapi ini asumsi DMM model yang penemu ini. Tapi ini bisa di-adjust. Makanya banyak mahasiswa mengatakan, terutama S1, Pak, yang kita pelajari itu ternyata dalam kenyataan di prakteknya berbeda, Pak, katanya. Terus apa? Anda salahkan teori. Kalau teori Anda salahkan, semua universitas di dunia tutup. Nah, kalau teori disalahkan. Teori itu kan punya asumsi, apalagi kita orang ekonomi, ceteris paribus. Tetapi bagaimanalah seorang manajer itu bisa menyesuaikan teori itu dengan asumsinya. Nah, itu yang kepakarannya diminta di situ. Kita kan bukan textbook gitu. Makanya orang yang punya imajinasi itu yang berhasil di lapangan. Nah, kan?
Teori ini untuk mempermudahkan. Asumsi itu penting di dalam ilmu ekonomi karena begitu banyak faktor pengganggu yang di atas awang-awang. Beda dengan orang biologi tadi mungkin. Tak, 1+1 itu pasti 2. Di dalam ilmu keuangan, apalagi di dalam ilmu konteks merger, 1+1 kalau sama dengan 2 itu salah. Hasilnya mesti lebih besar dari 2. Itu baru betul. Ini filosofinya Anda harus tahu. Kalau belajar merger, kalau 1+1 sama dengan 2 itu salah itu merger. Mestinya kekuatannya melebihi 2 bank itu. Misalkan merger bank A dengan bank B. Kalau kekuatannya sama saja berarti tidak ada sinergi. Tidak ada arti penggabungan. Diharapkan dengan merger itu muncul sinergi baru sehingga kekuatannya melebihi 2 bank. Seperti Mandiri itu Anda lihat di sini dia tidak ada. Sekarang setelah dia merger itu kekuatannya mengalahkan beberapa bank besar. Contoh ya. Kalau orang Sata 1+1 pasti 2. Nah, itu kan itu contohnya. Maka di mana negara yang tidak ada pajak menurut Anda? Ada di dunia ini ada. Contoh yang tidak ada pajak itu misalkan Brunei. Saya karena Malaysia Brunei itu dekat, saya paling sering main ke Brunei. Di Brunei itu kalau Anda ada pernah ke sana, mobil mewah itu berseliweran aja itu. Ya. Kenapa? Dia tidak ada pajak barang mewah di Indonesia, semua kena pajak. Semakin mewah mobil itu makin besar. Karena pendapatan pemerintah itu diambilkan dari sana. Brunei itu negara kaya dia tidak membayar pajaknya kepada rakyat. Dia tidak ada pungutan pajak. Di Anda yang terima dikenakan pajak oleh Brunei. Kalau kita kan ada macam-macam. Ada negara ada pajak ada. Ya, itu contoh ya. Ini asumsinya CMF ini tidak ada pajak. Ya, ini asumsi ini tolong baca aja nih buku ini juga ilustrasi ya. Saya kena nih, mohon maaf. Kemungkinan saya kalau nggak bisa ini yang digeser pasal kegiatan saya yang 9.30 ini saya geser. Tapi hari ini saya harus masuk dulu. Ini kan kuliah pertama ya. Ya, karena nggak bisa digeser. Terus saya akan geser kegiatan yang kedua ini. Memang kuliah PhD juga Sabtu ini saya letak karena mohon maaf saya hari-hari weekdays itu saya karena mohon maaf saya banyak juga kegiatan di luar ya. Jadi saya bukan hanya mengajar saja. Di memang Sabtu Minggu ini ada kegiatan-kegiatan yang terkadang saya tidak bisa elakkan gitu ya. Tapi oke, untuk kali ini saya hanya bisa masuk pada jam segini. Saya akan mencoba juga menggeser jadwal setelah ini berharap bisa, tapi belum tahu juga bisa, tapi saya lagi coba usaha gitu ya. Supaya jam kuliah pada hari ini bisa lebih leluasa gitu ya. Untuk discuss. Tetapi mohon untuk minggu depan itu saya tolong dibaca chapternya, akan sudah diposting itu. Jadi saya tidak akan menjelaskan poin itu per poin ya. Jangan anda berharap saya akan jelaskan kalau mahasiswa yang MLA udah tahu dia style saya. Saya tidak akan pernah menjelaskan per poin itu detail. Nah, namanya per poin saja. Ya. Dan saya lebih banyak berceritanya, bukan menjelaskan per poinnya. Kenapa? Karena overlap. Kalau poin dah dibagi terus saya jelaskan lagi kan tidak ada membuang waktu itu ya. Nah, Anda juga harapan saya Anda baca buku, Anda tidak akan paham. Jadi Anda baca buku, baca juga PowerPoint, kemudian kita discuss. Kalau Anda tidak tahu atau tidak paham, maunya saya begitu. Ya, jadi jangan saya disuruh pula menjelaskan PowerPoint lagi per slide itu. Itu tidak akan pernah Anda dapat itu kuliah dengan saya. Ya, jadi mohon dibaca PowerPoint-nya, kemudian kita lebih banyak diskusinya. Di mana Anda kurang pahamnya, gitu ya. Dan coba kaitkan dengan prakteknya. Makanya saya lebih senang tadi banyak yang sudah bekerja, apalagi di kantornya kan bisa diangkat asosiasi kantor prakteknya.
Ini kalau kita bicara teori nanti seperti anak S1 itu menghadap saya, Pak. Ternyata apa yang kita pelajari konsep di lapangan berbeda, Pak. Ya betul. Kenapa? Karena di lapangan itu asumsinya sudah berubah. Seperti tadi asumsi textbook MM kita, no text dan segala macam tadi ya. Itu kan asumsi penemu teori ini. Ternyata di lapangan berubah asumsi itu tuh hasilnya juga berubah gitu loh. Tapi bukan teori yang salah gitu. Tapi asumsinya berubah. Gitu loh. Jadi jangan pula nanti kalau disalahkan teori tutup lah, semua universitas di dunia tutup, tapi kenyataannya sampai sekarang tetap ada. Ya kan? Teori itu kan berasal dari orang-orang akademisi. Nah, jangan disalahkan teori dong. Teori salah tutup semua universitas di dunia. Tidak ada lagi kampus di dunia ini kalau teori salah. Karena teori itu kan berdasarkan research. Dan pakai asumsi karena begitu banyak faktor pengganggu. Ada asumsinya gitu. Anda kan belajar kalau orang ekonomi udah tahu itu ceteris paribus ya. Diasumsikan apa ini tetap. Nah, kan begitu. Tapi kalau itu berubah ya berubah dong. Ya, jadi ya, itu yang perlu disitulah kepiawaian kita di dalam implementasi gitu. Ya, perubahan-perubahan itu bagaimana kita mensiasatinya. Jadi ini yang penting Bapak Ibu harus ketahui di dalam konteks basic finance ini kita kan bicara basic baru nih, menundukkan konsep terutama kita